Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfania Putri Rizkini, kelas Y2D, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu demokrasi Indonesia. Demokrasi kita tampaknya belum akan pulih dalam waktu dekat. Model post-demokrasi akan tetap bercokol dalam kehidupan politik kita. Memang kita tidak akan mengarah pada model pemerintahan otoriter, namun juga belum akan mengarah pada bentuk pemerintahan demokrasi tulen. Berbagai indikasi menjelang dan saat terjadi pada pandemi COVID-19 tidak akan menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada dukungan bagi perbaikan demokrasi. Di satu sisi, kita harus selalu waspada agar resesi dan konflik seperti yang terjadi di Lebanon ketika rakyat semakin lapar dan frustasi tidak terjadi di tanah air, namun pemulihan stabilitas sosial politik yang tidak tepat dapat berujung pada restriksi berkepanjangan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi. Sebuah situasi yang menyebabkan pegiat demokrasi harus melupakan tidur nyenyaknya lebih panjang lagi. Yang kedua yaitu tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Ketahanan bangsa, ancaman yang ada di depan mata ialah perlambatan ekonomi global karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri, aktivitas ekspor dan impor terhenti, negara telah definisi negara menurun, bencana corona juga sudah pasti membuat neraca keuangan negara di dunia termasuk Indonesia berada dalam kondisi tidak sehat. Itu karena sebagian dana harus dilokasikan untuk menghadapi virus mematikan tersebut. Neraca keuangan negara yang mengacu pada RAPBN perlu penyesuaian. Yang ketiga, ketahanan nasional. Solidaritas sesama warga negara ketika berada dalam bencana, apakah citra sebagai bangsa yang gotong royong masih mengakar atau tidak, atau malah sebaliknya. Di tengah bencana muncul orang-orang Indonesia yang hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi dan memborong bahan pangan di pasaran, di antaranya para spekulan yang mengambil untung dari kebutuhan masyarakat yang tengah membutuhkan produk kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Para politikus yang mencari panggung di tengah derita rakyat biasa dan para penyebar berita bohong untuk menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat. Akhirnya kehadiran pemerintah sebagai pemimpin garda terdepan untuk melawan corona sangat dinantikan bangsa ini. Kebijakan nasional tepat dan terukur sangat dibutuhkan. Keterbelahan akibat kontestasi politik di masa lalu sebaiknya dinegasikan untuk sementara waktu. Itu karena kita dan bangsa-bangsa di dunia tengah berjuang menyelamatkan banyak mungkin nyawa yang bisa diselamatkan. Yang keempat, anti korupsi. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada rencana pembangunan ibu kota baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyatakan anggaran penyiapan infrastruktur ibu kota baru telah dialihkan untuk penanganan COVID-19. Menyatakan proyek ibu kota baru tetap akan bergulir. Pembangunan diklaim sudah masuk dalam rencana kerja pemerintahan tahun 2021. Sejumlah proyek bendungan pun terpaksa batal diselesaikan tahun ini, antara lain Lampung, Jeragung, dan Jawa Tengah. Proyek pembendungan ini dilaksanakan untuk integrasi solusi krisis air bersih hingga pencegahan banjir. Kelima, negara dan konstitusi.
Diperlukan saat ini adalah konstitusi strategi dalam menghadapi pandemi global ini, jadi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri yang tidak terintegrasi, dan pemerintah pusat, daerah maupun sampai ke tingkat kelurahan dan RT. Informasi untuk mencegah wabah corona harus bersifat transparan, masyarakat harus mengetahui sehingga ada upaya kolektif untuk meminimalisasi penyebaran wabah corona. Pejabat tidak boleh berpendapat sekenanya terkait COVID-19, tidak memiliki kompetensi terutama yang terkait medis. Informasi dari pemerintah harus solid dan integratif dan solutif. Integrasi nasional. COVID-19 ini tidak hanya mengancam manusia saja. Dalam skala yang lebih besar, COVID-19 mengancam keuntungan suatu negara dari berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pada bidang ekonomi, COVID-19 dapat menimbulkan permasalahan seperti pendapatan bisnis yang menurun, banyak perusahaan yang terpaksa harus memberhentikan banyak karyawan supaya dapat bertahan di tengah pandemi, dan anjloknya nilai rupiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.